Nah, itu tadi Pak. Jadi kita udah kebetulan kita dan kereta api menjadi salah satu BUMN pendukung Pak ya di kawasan industri Batang. Ya. Kita udah diskusikan dengan Pak Dirut Kereta Api. Untuk tahap awal kita siapkan dryport dulu Pak. Dryport tadi itu nanti akan kita investasi bersama dengan kereta api. Jadi menampung sementara atau untuk zona konsolidasi antara pengguna yang ada di kawasan industri tadi, kemudian ditumpuk di dalam dryport, dari dryport kemudian bisa langsung disalurkan ke Tanjung Mas, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan tol, kira-kira begitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Insinyur Boy Robianto, Dirut PT Pelindo 3, yang antara lain membawai pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, kabar baik Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Yang Batang itu. Sampai sekarang apa Pak yang sudah direncanakan? Batang itu saya tidak bisa bicara banyak Pak, karena leadernya bukan Pelindo. Leadernya itu dari KIW, tapi Pelindo kebagian untuk menyiapkan pelabuhan ke depan. Jadi dengan potensi yang ada di kawasan industri Batang tadi, dengan luasan yang ada, kita siapin satu lokasi, dan kebetulan lokasi sudah kita survei, dan kondisi tanahnya sangat bagus di sudut karang, sama seperti di Jepara Pak. Jadi sebenarnya di Jawa Tengah itu ada dua tempat yang bagus Pak Bambang, selain di Batang. Di Jepara juga bagus. Cuman Jepara itu dari Semarang sangat jauh, dan cenderung dekat ke Tanjung Perak. Nah, kalau Batang itu 60 kilo. Artinya masih memungkinkan, masih worth it lah. Kan koneksivitas sekarang kan bagus, tol udah nyambung. Artinya kalau kita menyiapin satu tempat di Batang pun ya untuk mengcover Semarang dan sekitarnya pasti masih bisa lah. Ini akhir tahun ini menurut rencana yang kawasan industri terpadu Batang itu sudah mulai ada kegiatan Pak, tenan-tenannya itu, investornya itu. Jadi berarti pelabuhannya mulai kapan Pak kira-kira? Nah, itu tadi Pak. Jadi kita udah kebetulan kita dan kereta api menjadi salah satu BUMN pendukung Pak ya di kawasan industri Batang. Kita udah diskusikan dengan Pak Dirut Kereta Api. Untuk tahap awal kita siapkan dryport dulu Pak. Dryport tadi itu nanti akan kita investasi bersama dengan kereta api. Jadi menampung sementara atau untuk zona konsolidasi antara pengguna yang ada di kawasan industri tadi, kemudian ditumpuk di dalam dryport, dari dryport kemudian bisa langsung disalurkan ke Tanjung Mas, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan tol, kira-kira begitu Pak. Jadi yang fisik pelabuhannya masih agak lama Pak kira-kira? Belum, fisik pelabuhannya mungkin jangka menengah Pak, tapi sebenarnya melihat dari minat atau dari demand dari kawasan industri tadi Pak, semakin cepat kita bisa melakukan percepatan untuk segera melakukan investasi itu, kira-kira begitu Pak. Nah kalau menurut perhitungan Bapak itu ya, jadi kira-kira di Batang itu hanya support tadi Pak ya, jadi bukan akan menjadi pelabuhan yang mandiri gitu. Tetap Pak, kita tetap maintain Tanjung Mas Pak. Kita tetap maintain Tanjung Mas, tapi dengan menjaga kapasitas tadi Pak. Jadi kapasitas yang ada di Semarang dan sekitarnya, kita kan bisa lihat dari tahun ke tahun, dari traffic, peningkatan traffic, dan kebetulan alhamdulillah memang
waktu pandemi kemarin 2020 Pak Bambang, di Tanjung Mas itu tidak terjadi penurunan, malah justru terjadi kenaikan 5%. Jadi memang logistik di Tanjung Mas, alhamdulillah, walaupun pandemi itu malah naik. Bagus sekali. Ya. Iya. Pak, sekarang juga ada wacana untuk swasta mengelola pelabuhan. Seperti apa Pak itu? Ya, sebenarnya BUP atau Badan Usaha Pelabuhan itu mulai dibuka lebar ketika Undang-Undang Pelayaran dikeluarkan, Pak ya. Revisi Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 nggak salah ya. Jadi dari situ memang swasta pun diberikan keleluasaan untuk mengelola pelabuhan, Pak. Artinya kita sebagai badan usaha milik negara memang harus bisa berkolaborasi dengan pihak manapun, kira-kira begitu Pak. Berkolaborasi maupun berkompetisi yang sehat, kira-kira begitu Pak. Ya. Itu jadi kita artinya, menyebut baiklah. Ya, artinya mereka berdiri sendiri atau harus bekerja sama dengan Pelindo misalnya gitu Pak? Mereka bisa berdiri sendiri Pak. Ya. Mereka bisa mengusulkan izin untuk mengelola pelabuhan umum. Ya. Kemudian mereka akan mendapatkan konsesi, di mana waktu konsesi itu akan dihitung sebesar atau selama dengan investasi yang mereka kerjakan. Berapa nilainya, initial cost-nya berapa, dari situ ketahuan, kemudian pemerintah memberikan PTA ini untuk mendapatkan konsesi mengelola BUP ini sebagai pelabuhan umum selama 70 berapa tahun atau 80 tahun atau 90 tahun tergantung nanti dari besaran investasi yang dikerjakan oleh PT tadi. Kemudian setelah berapa tahun kemudian aset tadi itu dikembalikan ke negara. Itu Pak polanya. Ya. Tapi kalau Batang itu pasti Pelindo Pak yang akan investasi di situ ya? Penugasan Pak. Penugasan udah pasti ya. Karena saya juga mendengar yang di Kendal itu inginnya khusus pelabuhan kontainer dan ada kemungkinan swasta. Monggo Pak, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin masih ada saran-saran Pak untuk menyelesaikan masalah pelabuhan di beberapa kota di Jawa Tengah itu Pak. Sedikit terakhir mungkin Pak Bambang. Ya, jadi potensi Jawa Tengah ini masih sangat bagus ke depannya. Artinya kita tetap maintain dengan melihat atau menjaga kapasitas dari masing-masing pelabuhan tadi itu Pak. Kita ada beberapa di Tegal juga yang kita kelola di Jawa Tengah. Artinya dengan kondisi seperti itu ya kita harus terus melakukan perbaikan, terus melakukan apa yang kita bisa kerjakan berikutnya untuk menjaga kapasitas lebih tinggi dibanding demand. Ya, Pak, sedikit ketika menyebut Tegal, Tegal ini kan pelabuhan niaganya sudah mulai surut, bahkan dia dimasuki oleh nelayan. Sekarang di situ, lah itu kedepannya seperti apa, Pak? Oke, jadi gini Pak, Tegal itu salah satu ironi ya menurut saya. Jadi banyak nelayan Tegal, banyak nelayan-nelayan di Tegal itu mereka mencari ikan di perairan Jawa Tengah dan sekitarnya. Sayangnya mereka menjualnya tidak di Tegal. Mereka jualnya di kota lain. Sebenarnya PR dari pemerintah Tegal sendiri sih, pemerintah kota Tegal. Artinya gimana caranya supaya nelayan-nelayan tadi tidak hanya pulang parkir kapalnya atau perahunya di Tegal, tapi juga memutar uang hasil jeripayahnya dalam mencari ikan tadi untuk dipasarkan kembali di Tegal. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Nah, cuma pertanyaan saya itu pelabuhan Tegal itu pelabuhan niaganya itu mau dikembalikan sehingga yang nelayannya mau digeser atau seperti apa maksudnya? Pelabuhan niaga maksudnya pelabuhan Pelindo atau pelabuhan perikanan? Pelabuhan Pelindo kan sekarang sebagian dipakai oleh nelayan itu. Ya, memang pelabuhan kami dipakai sama nelayan, Pak. Tapi yang sebelah kan pelabuhan perikanan. Itu tadi, Pak. Saya tidak bisa eksplor terlalu besar di sana, Pak, karena memang di sana cukup dangkal ya, -2, -3. Artinya ya
memang marketnya untuk kapal ikan ya. Ya. Jadi tempo hari memang kita sudah mencoba join kerjasama dengan Perinus atau Perindo, saya lupa ya, antara salah dua itu untuk menyiapkan satu cold storage. Kemudian ya memang harus bekerja sama dengan pemerintah Tegal, Pak, sebenarnya pemerintah Kota Tegal. Karena kalau ada sedikit rangsangan dari pemerintah kota, minimal nelayan-nelayan tadi itu diberikan satu semacam rangsangan supaya mereka mau menjual hasil tangkapannya itu di Tegal, dan itu akan membangkitkan perekonomian di sana. Jadi tidak hanya mereka parkir saja di Tegal, tapi mereka juga menjual hasil tangkapannya itu di Tegal. Itu sih yang jadi PR, Pak, sampai sekarang. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Boy Rubianto, Dirut PT Pelindo 3, yang antara lain membawai pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan informasinya membantu para pelaku bisnis yang akan aktif di Semarang dan sekitarnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak. Ya, sama-sama Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih.